Akibat terlalu lama menganggur. Waktunya tinggalkan gengsi. Saat masa menganggurmu masih di bawah setahun, kamu mungkin merasa baik-baik saja. Optimisme akan mendapatkan pekerjaan masih ada, bahkan temanmu satu angkatan juga banyak yang belum bekerja. Namun kalau sudah lebih dari setahun kamu belum bekerja atau mendapatkan pekerjaan baru selepas kena PHK, hati-hati. Dampaknya boleh jadi bukan cuma soal nihilnya pemasukan, melainkan kamu kena mental. 6 hal di bawah ini bakal kamu alami. 1. Minder dalam pergaulan. Dengan atau tanpa ada orang yang secara langsung mengejek statusmu, kamu akan mulai menarik diri dari pergaulan. Kamu membatasi pertemuan dengan teman maupun keluarga besar sampai kamu benar-benar di rumah saja. Apalagi seiring perginya satu persatu temanmu. Mereka diterima bekerja di berbagai kota dan kamu kesulitan membentuk pertemanan baru dengan statusmu yang pengangguran. Kepercayaan dirimu turun secara drastis. Kamu merasa tidak diterima dan dihormati oleh orang lain. 2. Kurang update dengan dunia kerja saat ini. Lebih dari 3 tahun menganggur. Kamu dapat tertinggal dari perkembangan dunia kerja saat ini. Di benakmu, mayoritas pekerjaan masih dikerjakan dengan cara-cara lama. Namun ternyata kini semuanya sudah serba digital. Kebutuhan dunia kerja telah berbeda. Kamu yang masih berpedoman pada dunia kerja beberapa tahun lalu dapat tidak siap dan akhirnya tak mampu mengikuti perubahan yang terjadi. Dirimu kian merasa gak mendapat tempat dalam kerasnya persaingan di dunia kerja. Ready your breakfast and eat hearty. But tonight, we dine in hell! 3. Malah jadi nyaman karena tak perlu capek-capek mencari uang. Akibat dari lamanya masa menganggur ternyata tak cuma selalu gak nyaman buat kamu. Bisa saja makin kesini kamu malah makin merasa betah dengan kondisi tanpa pekerjaan. Kamu tidak perlu bangun dan berangkat kerja pagi-pagi, lalu kembali ke rumah menjelang malam. Kamu tak merasakan tekanan dari atasan dan rekan kerja. Tidak ada tuntutan buat kamu meningkatkan skill. Tentunya, rasa nyaman sebagai pengangguran ini juga muncul karena masih ada orang yang menyokong biaya hidupmu. Namun di balik kenyamananmu, tahukah kamu rasanya menjadi orang yang harus terus membantumu secara finansial? Simak di bawah ini agar kamu gak bersantai-santai saja bahkan kehilangan minat sama sekali untuk bekerja. 4. Jadi beban keluarga. Sesayang apapun orang tua, saudara, bahkan pasanganmu, menanggung kehidupanmu secara terus-menerus tidaklah mudah. Usia orang tuamu terus bertambah sedangkan kesehatan mereka tambah buruk. Hidup mengandalkan uang pensiun atau tabungan saja berat. Apalagi masih harus menyokong kebutuhanmu. Demikian pula yang dirasakan saudaramu kalau dia yang menanggung kebutuhanmu selama kamu jobless. Seandainya ia masih lajang dan untuk hidup layak paling tidak perlu uang 2 juta per bulan. Berarti dia harus berpenghasilan 4 juta agar mampu menanggung hidupmu. Belum ditambah kebutuhannya menabung buat masa depan. Setidaknya ia memerlukan gaji 5 juta per bulan. Bayangkan apabila saudaramu sudah berkeluarga. Kebutuhannya menjadi berlipat-lipat. Jangan sampai kamu terus membebaninya. Ya. 5. Telat membangun masa depan. Memang tidak ada standar soal pada usia berapa kamu seharusnya telah memiliki sesuatu. Meski demikian, makin tertunda kemandirianmu secara finansial, makin sulit pula buat membayangkan masa depanmu baik sebagai seorang lajang maupun telah berkeluarga. Jika kamu mulai bekerja atau merintis usaha di usia 23 tahun, di awal usia 30 tahunan pekerjaan atau usahamu sudah mulai stabil,
Kamu gak lagi sering resign atau berganti bidang usaha. 7 tahun merupakan waktu yang cukup buat kamu meraba-raba jalan terbaikmu. Kamu tinggal makin memapankan diri di jalan itu. Bandingkan dengan bila kamu baru mulai bekerja atau membuka usaha di umur mendekati kepala 3. Mungkin saja hasilnya baru terasa kala usiamu hampir 40 tahun. 6. Cara berpikir dan menjalani hidup menjadi kacau. Terus berada di rumah tanpa melakukan hal-hal yang berarti itu gak baik. Kamu berada di usia produktif. Tugas perkembanganmu yang utama adalah membangun kemandirian. Salah satunya melalui bekerja. Maka tidak terlaksananya tugas ini akan menjadi hambatan besar dalam pola pikirmu. Cara berpikirmu bakal cenderung childish bila dibandingkan dengan teman sebaya yang aktif bekerja. Pikiranmu pendek, menyukai hal-hal instan yang di dunia nyata tak mungkin ada, serta mudah kesal ketika keinginanmu tidak tercapai. Caramu menjalani kehidupan sehari-hari pun menjadi kacau. Kamu sering bergadang tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, kamu dapat tidur berjam-jam di siang hari ketika mayoritas orang sibuk berkegiatan. Lama menganggur memang membuat perasaanmu sensitif. Akan tetapi mengingat banyaknya akibat buruk dari lama menganggur. Jangan marah apabila orang menasihatimu. Misalnya, supaya kamu meninggalkan gengsi dan mau bekerja apa saja atau membuka usaha kecil-kecilan. Nasihat itu tak dimaksudkan buat menggurui kamu atau mengejek statusmu. Namun semata-mata demi kebaikan masa depanmu juga. Bahkan buat mempertahankan kesehatan mentalmu dan menjadikan kamu pribadi dewasa yang berkompeten. Lekas laksanakan nasihat mereka. Ya. Inspirasi selama masa pengangguran. Saat menganggur, penting untuk mengambil tindakan. Untuk menemukan inspirasi di luar pencarian kerja. Karena upaya semacam itu dapat membantu untuk mengurangi tingkat stres, menemukan gairah baru, dan berkembang secara pribadi. Menumbuhkan inspirasi dengan sengaja melalui berbagai kegiatan dapat menjadi bentuk perawatan diri yang memungkinkan Anda menumbuhkan lebih banyak pengayaan, kepuasan, dan kesuksesan dalam hidup Anda secara keseluruhan. Apa saja bagian dari inspirasi itu ialah 1. Kembangkan hobi, contoh, berkebun, masak, dan lain-lain sebagainya. 2. Mengembangkan skill dengan fasilitas tersedia, seperti coba-coba blogger, buat TikToker, ngevlog dan lain-lain sebagainya. 3. Banyak menghadiri seminar yang kemungkinan bisa menimbulkan benefit yang baik, seperti kenalan baru dan ilmu baru. 4. Belajar bahasa asing. 5. Terlibat ikut dalam kegiatan sosial, keagamaan, seni budaya dan lain-lain sebagainya. Tentunya di atas dari inspirasi tersebut ada usaha dan diikuti dengan doa. Jangan berhenti berjuang, karena tidak ada usaha yang sia-sia. Semoga apa yang menjadi beban dalam hidup kita akan sirna. Dengan berbagai inspirasi yang kita dapat dari tiap perjalanan hidup yang kita tempuh. Melahirkan inspirasi yang menciptakan harapan baru buat kita semua. Amin.